kali pertemuan-pertemuan untuk membahas tentang hal ini sudah dilakukan dan diprakarsai oleh APNI ya. Kami terus terang saja pembeli nikel ore dari penambang itu tentu saja berdasarkan harga yang realnya bagaimana. Terus terang saja saya harus jelaskan dulu harga produksi nikel itu tergantung dari harga LME, London Metal Index. Jadi kalau LME-nya naik ya harus naik, kalau turun ya harus turun. Nah itu yang menjadi persoalan sekarang. Kalau mau naik mau, tapi kalau turun nggak mau. Nah itu yang saya mau tanya, kenapa? Oke, jadi selama ini adalah yang menjadi acuan adalah LME begitu ya, teman-teman di smelter menggunakan harga acuan LME. Setiap hari itu naik turun terus, nggak ada bisa ini harga Indonesia, nggak bisa, itu semua LMI. Tapi seperti apa ini Anda begitu dan juga teman-teman yang pastinya sudah mendengar dan sudah berdiskusi tentang hal ini begitu ya, bahwa ini akan ada sanksi keras dan juga tegas, seperti apa ini didiskusikan antara interan mungkin di AP3I, Pak? Kami tidak kaget, hal-hal semacam ini sering kita dengar. You tahu sendiri, ore yang ditutup jelas-jelas sekian tahun, tahu-tahu tahun 2019 kan dibuka lagi sama Pak LBP. Tapi berapa bulan kemudian ditutup lagi. Lah hal-hal semacam inilah yang membingungkan investor untuk investasi di Indonesia. Lah bagaimana dengan saudara-saudara kita yang investasinya sudah terlanjur besar di Indonesia, kita juga kasihan. Nah itulah. Kalau kami, karena kami PMDN dalam negeri, mau naik mau turun terserah, tinggal saya nanti serahkan ke bank. Lenon saya kena peraturannya pemerintah kok, bukan salah saya kok. Nah itu aja. Oke, kalau dari Anda seperti apa Bu Medi, Anda melihat ya bahwa memang ini ternyata sudah didiskusikan tetapi memang belum sampai ke dalam titik persetujuan antara AP3I, bahkan tadi disampaikan mau naik tapi nggak mau turun begitu ya. Kalau dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia sendiri seperti apa Bu Medi? Jadi begini Pak Yonatan kemudian dengan Bu Maria CNBC, saya agak surprise juga kalau dari pihak AP3I yang menyatakan bahwa selama ini bisa mengikuti harga internasional atau harga LME. Dalam kondisi yang terjadi saat ini, sejak smelter berdiri tahun 2017 sampai hari ini, harga yang dipatok itu bukan harga internasional atau harga mengikuti harga market. Bisa dibayangkan kalau dengan posisi smelter yang hanya menerima kadar 1,8, kondisi saat ini itu hanya dengan harga internasional 1,8 itu harga FOB-nya itu sampai $60. Sedangkan pajak atau royalti yang kami bayarkan berdasarkan HPM di $30. Nah, smelter lokal itu hanya menerima sekitar 18 sampai $20 dan ini stuck Pak, tidak pernah berubah dari dulu. Harga FOB sejak smelter berdiri sampai sekarang itu datar Pak. Setelah kita bikin grafik, itu grafik yang naik turun itu hanya harga internasional maupun harga HPM. Grafik untuk penambang lokal, menyuplai ke smelter lokal itu datar Bapak. Hanya berkisar di antara 18, 20, 21, 18, 20, 21. Dan ini yang terjadi, tidak pernah Bapak kita menerima harga kontrak itu berdasarkan harga internasional. Kalau memang bisa harga internasional, waduh kami berterima kasih luar biasa. Karena perbedaan harga internasional dengan harga lokal itu perbedaannya jauh sekali.